Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Bapak Pendeta Samuel Luas STH, Ketua 1 Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah Lampung, saat ini berada pada sesi ketiga. Banyak hal sudah ini, nggak terasa ini Pak Samuel, kita sudah berada pada sesi ketiga. Banyak hal yang sudah disampaikan Pak Samuel Luas, baik sesi 1 maupun sesi 2. Ini yang menarik Pak Samuel, di sesi ketiga ini, apa yang Pak Samuel katakan di sesi kedua, ini soal ada rencana di tanggal 4 November ya, untuk berkunjung ke Presiden Asosiasi FKUB seluruh Indonesia itu, yang sekitar 50. Ini gimana Pak Samuel? Iya. Jadi sebagaimana pelaksanaan konferensi Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama setiap tahun, di pelaksanaan konferensi itu selain kita men-sharingkan hal-hal yang kita kerjakan selaku tokoh-tokoh umat beragama di seluruh Indonesia, maka kita juga mencoba menyusun semacam rekomendasi bagi pemerintah. Ya, jadi jadi sebagaimana tupoksi Forum Kerukunan Umat Beragama, pertama mensosialisasikan kerukunan umat beragama, lalu yang kedua itu mengadakan dialog dan menampung aspirasi lembaga keumatan yang pada akhirnya hasil dialog itu, hasil aspirasi itu kita rekomendasikan kepada pengambil kebijakan pemerintah, baik kepada presiden, baik kepada gubernur, baik kepada bupati maupun wali kota. Nah, sehingganya dalam pelaksanaan konferensi yang baru saja dilakukan di Jayapura, Papua pada 3 sampai 25 Oktober yang lalu, ada beberapa rekomendasi yang akan kita bawa, dan kami sudah bersurat melalui asosiasi kepada Presiden untuk kita dapat diterima. Mudah-mudahan di bulan ini juga, bulan November, kita bisa diterima dalam rangka silaturahmi tokoh umat beragama bersama Presiden, sambil kita menyampaikan hasil konferensi Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama ke-8 tahun 2023 yang dilaksanakan di Jayapura kemarin. Jadi maksudnya ini adalah bagaimana kami selaku tokoh agama yang tergabung di Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama itu mendukung pemerintah dalam rangka mensukseskan pemilu pada 14 Februari 2024 yang akan datang, untuk berjalan lancar, damai, langsung, umum, bebas, rahasia, bermartabat, serta sebagai warga negara yang baik, turut serta hadir mensukseskan pemilu di TPS-TPS yang sudah ditentukan untuk menggunakan hak pilih suaranya dengan baik dan benar. Di samping itu juga mendukung aparat keamanan dalam hal ini TNI dan Polri untuk bekerja mengamankan pelaksanaan pemilu, sehingga siapapun nanti yang terpilih dalam pemilu yang akan datang, baik itu eksekutif maupun legislatif, adalah campur tangan Tuhan di dalamnya. Mereka adalah pemimpin yang terus membawa bangsa dan negara kita ini dalam bingkai NKRI ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang dihargai oleh bangsa-bangsa yang lain. Nah, dan juga pemerintah yang terpilih atau pemimpin yang terpilih itu akan terus menghadirkan kebaikan, kedamaian, damai sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi poin-poinnya kira-kira demikian, serta juga mendoakan khususnya pelaksana pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, agar mereka juga memiliki integritas yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Itu Pak, menarik kira-kira. Itu luar biasa. Intinya adalah bagaimana menjaga kerukunan umat beragama. Betul Pak. Jadi pilihan boleh berbeda, tetapi persaudaraan, kerukunan harus tetap terjaga. Termasuk anggota FKUB atau asosiasi FKUB, tentunya pilihan-pilihan politiknya masing-masing, ya kan? Tapi itu tadi boleh berbeda pilihan. Kerukunan, keutuhan harus tetap terjaga. Dan itu sudah ada asosiasinya ya, Forum. Betul. Jadi sekali lagi ya, memang rambut sama hitamnya, tetapi kan pikiran dan pilihan berbeda. Tetapi dalam rangka itu jangan juga kita terbawa dalam situasi dan kondisi untuk kita menjadi jauh satu dengan yang lain atau mudah terprovokasi satu dengan yang lain. Tetapi kita tetap menjaga kerukunan dan persatuan.
terutama ini ya Pak Pendeta, karena kan sekarang teknologi semakin berkembang, ini hoax ya, kabar-kabar fitnah itu gimana menurut Pak? Iya, jadi beberapa pengurus FKUB baik di level pengurus asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama maupun FKUB provinsi dan kabupaten kota seringkali dalam jelang pemilu 2024 selalu menyampaikan suara-suara kenabian atau suara-suara pastoral, suara-suara kebaikan untuk terus diperdengarkan gitu ya. Jadi dari para tokoh agama. Jadi ini kan menyejukkan, Pak. Menyejukkan bagi siapapun kita sebagai warga negara yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi jangan mudah terprovokasi, jangan juga mudah misalnya larut dalam politik uang begitu ya, tetapi hendaklah kita menggunakan hak pilih, hak suara kita dengan baik begitu ya. Karena kita tetap sebagai satu bangsa, sebagai anak bangsa yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi itu sudah seringkali diperdengarkan, baik itu melalui pengurus asosiasi, pengurus FKUB yang ada di provinsi maupun pengurus FKUB yang ada di kabupaten kota. Dan bukan hanya itu saja, Pak. Pemirsa Tegar TV, kami sepakat selain menyampaikan rekomendasi untuk pemerintah, kami juga mengadakan deklarasi. Nah, jadi di momen-momen event kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama itu selalu dibarengin dengan deklarasi. Ya, deklarasi pemilu damai. Kira-kira seperti itu, intinya seperti itu. Dan kami juga mendorong, memotivasi para pengurus dari asosiasi, provinsi, bahkan kabupaten kota untuk menggelar doa bersama lintas agama. Jadi mungkin kita semua sependapat bahwa kuasa doa itu sangat luar biasa. Ya, jadi selain kita berikhtiar, berupaya, tetapi jangan juga kita mengabaikan doa kita ya. Jadi masing-masing dipimpin oleh para tokoh atau pemimpin umat ya, masing-masing dengan caranya masing-masing, kita saling mengaminkan dengan cara keimanan kita. Dan kita mempercayai setiap doa yang diperdengarkan, doa yang disampaikan itu Tuhan yang Maha Kuasa mendengar. Ya, Tuhan yang Maha Kuasa mendengar akan doa-doa dari para tokoh agama yang ada di Forum Kerukunan Umat Beragama dimanapun mereka berada, untuk kita menjaga kerukunan pemilu damai 2024 yang akan datang. Jadi kekuatannya sampai seperti itu, Pak. Jadi kami teruskan itu mulai dari level asosiasi, kemudian provinsi sampai kabupaten kota, dan itu semua diikuti. Saya ngebayangin itu kerukunan itu dijaga betul. Ya, mudah-mudahan pesta demokrasi kita 2024 aman, lancar dan damai. Itu harapan kita bersama, Pak. Harapan kita bersama. Kalau misalnya asosiasi atau FKUB itu sendiri, Pak Samuel, pengetahuan Pak Samuel, banyak ada gejolak atau bagaimana ya, Pak? Ya, puji Tuhan karena memang komunikasi itu menjadi hal yang penting, Pak. Komunikasi itu menjadi hal yang penting. Sehingganya event-event kita bertemu bersama, adanya silaturahmi, komunikasi, kita bisa saling tukar-menukar pikiran, men-sharingkan apa yang terjadi di wilayah masing-masing. Jadi kalau toh terjadi konflik, ya itu semacam riak-riak yang paling tidak para tokoh umat beragama yang bergabung di FKUB itu bisa mengatasi. Ya, segera bergerak mengatasi bersama dengan pemerintah tentunya dan aparat keamanan, sehingga kita bisa menjaga ada upaya untuk tidak menjadi lebih besar. Jadi ada konsep, kalau tuh misalnya ada masalah yang besar, ya dikecilkan. Kalau tuh yang dikecil, ya dihilangkan gitu loh. Kira-kira seperti itu. Dan semua itu bisa kita lakukan kalau kita duduk bersama dengan satu visi yang sama ya, untuk kebaikan, untuk kedamaian di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi tidak ada hal masalah apapun di dunia ini yang tidak dapat kita selesaikan ketika kita duduk bersama dengan hati yang damai, begitu ya. Ya, sekali lagi menganggap orang lain lebih utama dari diri kita, begitu ya. Sehingga ya tujuan kedamaian dan keharmonisan itu pasti akan tercapai. Nah, jadi saya juga mau katakan bahwa kami para tokoh agama
juga dengan tegas, Pak. Jadi prinsip adalah kami mendorong sekiranya ada warga atau umat dari berbagai umat beragama yang terjun ke dunia politik, ya kita perlu mendorong, mendampingi sehingga ketika mereka akan menjadi pemimpin kelak di kemudian hari, mereka dapat menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, yang amanah, dengan istilah yang takut akan Tuhan, Pak. Oh, nah, ini iya. menjadi penting. Iya, jadi kalau pemimpin itu baik eksekutif maupun legislatif, kalau dia punya hati takut akan Tuhan, begitu ya, dia tidak akan kompromi dengan yang namanya dosa. Korupsi. Ya, kira-kira seperti itu. Iya, Jadi kita perlu dampingi mereka, mengarahkan mereka, mendoakan mereka, sehingga mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang berintegritas. Nah, gitu. Jadi kita harus bisa membedakan antara ulama dan umaro, Pak. Jangan bagiannya umaro diambil oleh para ulama. Nah, ini menurut saya sih masing-masing itu punya kapling. Nah, gitu. Jadi kalau kita sebagai ulama, ya bekerjalah kita sebagai ulama yang baik. Kalau kita sebagai umaro, ya bekerjalah kita sebagai umaro yang amanah. Untuk menghadirkan apa? Untuk menghadirkan kedamaian, kebaikan bagi masyarakat, bagi rakyat yang kita pimpin. Kira-kira demikian, Pak. Ya, menarik ya. Semoga pemilu 2024 berjalan lancar. Amin, amin. Itu harapan kita bersama, Indonesia Pak. tetap rukun lah. Betul, Pak. Ya kan? Oke. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, ini tak terasa waktu juga. Kita sudah berada pada penghujung sesi ketiga. Kita akan lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini bersama Pendeta Samuel Luas, STH, Ketua 1 Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah Lampung. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.